Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Saya akan sedikit menjelaskan gimana cara melihat file sampah yang tersembunyi di laptop selain yang di tempat sampah di sini ya. Atau cara melihat file yang membuat laptop kita menjadi lemot atau lelet ketika startup, ketika mengundi gitu kan. Itu caranya gampang banget. Yang membuat laptop kita menjadi lemot tuh sebenarnya untuk layar pertama atau di desktop itu aja yang seperti ini itu sudah mempengaruhi startup kita menjadi lalu makanya disarankan untuk aplikasi yang ditampilkan atau shortcut yang pada desktop itu tidak boleh terlalu banyak. Seperti ini sebaiknya dihapus saja. Itu untuk yang kelihatan, tapi untuk cara melihat file sampah yang tersembunyi di laptop yang jarang sekali diketahui oleh orang-orang, itu teman-teman bisa lihat di folder atau di file di local disk C. Sengaja local disk C masuk ke users, terus di HP atau laptop teman-teman, merek laptop teman-teman yang lain. Lalu di sini ada aplikasi data. Ini ada 3 ini adalah file-file tersembunyi atau file-file sampah pada laptop kita. Kalau roaming itu biasanya didapatkan dari website atau situs ketika kita akses suatu situs dan situsnya itu menawarkan ada cookies. Itu sering kita jumpai. Dan ada juga yang otomatis atau tidak bisa tanpa konfirmasi dari pihak situsnya. Jadi otomatis langsung kesimpan aja di laptop kita. Ini saya ada lumayan banyak ya folder-foldernya. Kalau untuk yang lokal itu biasanya sewaktu kita menginstal aplikasi. Menginstal aplikasi itu kan biasanya itu mengambil data lagi. Data-data yang diambil itu tersimpan di sini semua, walaupun aplikasinya sudah dihapuskan, itu semua datanya tetap disimpan. Sebelum teman-teman hapus secara manual, file itu tidak akan hilang dan akan selalu ada di laptop teman-teman. Saya lihat di sini BlueStack ini saya menginstalnya pada tahun 2018 dan sekarang sudah tahun 2020, di sini masih ada. Ini sebaiknya dihapus saja, ini tidak akan mempengaruhi apapun. Karena ini bentuknya itu seperti file cache. Jadi kalau dihapus ya bagus untuk meringankan laptop kita. Kalau nggak dihapus ya itu akan membebankan laptop kita sendiri, akan memakan memori. Ini saya banyak sekali. Kemarin baru saja saya hapus dan sekarang sudah banyak lagi. Ini sebaiknya dihapus semua. Ini dari Chrome, Mozilla dan semuanya, ini banyak aplikasi. Ini sebaiknya dihapus semua. Ini adalah file-file atau folder. Coba kita lihat ukurannya. Semua ukuran totalnya berapa. Sini totalnya terus bergerak sudah 700, 800 MB, 800 sampai dengan 1 GB. Oh, sangat banyak. Jumlahnya itu di sini sudah 8.000 files dari 1.000 folder. Sudah 1 GB terus berjalan. Ini menyebabkan laptop kita menjadi lemot, tapi kalau laptop saya itu tidak lemot tapi juga tidak cepat. Jadi dia itu standar. Ini kalau ditunggu akan memakan waktu sedikit lama.
Saya setiap bulannya menghapus file-file yang seperti ini, tapi untuk sekarang saya belum bisa menghapusnya karena saya masih membutuhkan file cache pada beberapa aplikasi di sini seperti Google. Kalau saya hapus di sini Google, jadi otomatis ketika saya menjalankan suatu aplikasi yang diharuskan login, itu saya harus login lagi. Jadi yang login saya yang sebelumnya itu akan dihapuskan datanya. Itu tidak terlalu menjadi masalah. Ya, 3 folder ini yang menyebabkan laptop kita bisa menjadi lemot. Dan ada juga di local disk C. Local disk C itu kalau bisa untuk free space-nya itu hanya 75% dari memorinya. Jadi kalau misalnya di sini ada 100 GB, kalau bisa diisi hanya 70 GB. Bahkan lebih baik lagi diisi menjadi 50%-nya, jadi 50 GB aja. Kalau di sini saya hanya 75%. Biasanya yang nyebabin memori lokal disk C penuh itu ketika kita mendownload. Ketika kita mendownload dan kita menyimpannya default bawaan dari laptop, itu biasanya akan diletakkan di video atau program di folder download. Dan folder download ini diletaknya di dalam local disk C. Jadi kalau teman-teman laptopnya ingin tidak mau lemot dan atau sekarang sudah lemot, segera dibersihkan laptopnya. Terutama di download itu dibersihin, ada file-file yang tidak penting. Dan juga jangan lupa yang tadi, paling banyak di local disk C, terus di users, terus di HP, terus di aplikasi data. Ini semuanya nggak apa-apa dihapus. Resikonya kalau file atau folder ini dihapus, itu adalah misalnya teman-teman sudah login ke Microsoft. Yang di sini kan ada biasanya Microsoft. Ketika folder ini dihapus, login teman-teman yang di Microsoft tadi akan auto keluar atau logout, dan teman-teman harus melogin ulang atau masuk ulang. Soalnya data-data yang sebelumnya itu sudah terhapus. Tapi itu tidak akan mempengaruhi sistem laptop teman-teman. Untuk yang semua di folder ini tidak ada pengaruhnya sama sekali sama sistem. Ini hanya pengaruh dalam aplikasi. Terus jika masih low juga, teman-teman bisa lihat di startupnya teman-teman lihat di Task Manager. Kalau Windows 10 sekarang sudah bisa melalui Task Manager. Kalau masih Windows 7 itu kalau nggak salah melalui MS Config. Di sini sudah ada startup. Di sini ada, kalau yang enable itu artinya dijalankan, yang disable itu tidak dijalankan. Jadi yang dijalankan itu kalau bisa sistemnya aja. Untuk aplikasi-aplikasi seperti IDM, FileZilla server, atau SMADA, itu sebaiknya dinonaktifkan saja. Seperti itu. Jadi yang dipilih cukup aplikasi-aplikasi yang kira-kira penting. Oh iya, untuk yang data-data tadi, data-data yang file cache tadi, data-data ini atau folder atau file berat ini berasal dari aplikasi yang pernah diinstal di laptop atau di Windows kita. Jadi setiap kita menginstal atau memasang suatu aplikasi di laptop, aplikasi tersebut akan menaruh dan menyimpan file-filenya yang sering disebut file cache. Seperti ini file cache semua, ini file cache, dan ini foldernya, folder cache atau cookies. Data-data ini juga berasal dari suatu browser atau website. Jadi setiap kali kita membuka suatu website,
atau situs laptop kita. Dan jadi disinilah salah satu faktor ya yang menyebabkan memori laptop kita penuh dan mengakibatkan laptop kita menjadi lemot. Kadang kita juga bingung tuh, laptop kita lemot padahal memorinya di sini memorinya penuh, tapi enggak, folder atau filenya nggak ada, sudah dihapus, tapi di sini tetap aja penuh. Nah, itu kemungkinan letaknya ada di sini. Memorinya dimakan sama sistem yang teman-teman kira sistem, padahal itu adalah file atau folder sampah semua. Terus kalau untuk apa sih fungsinya dari folder-folder atau file ini? Kenapa mesti disimpan di dalam memori laptop? Nah, fungsinya itu, kalau fungsi dari file cache atau cookies ini adalah untuk mempercepat OS atau sistem dalam mengakses suatu halaman, seperti halnya kita mau pergi tapi belum tahu jalannya. Jadi sistem akan otomatis mencari dulu. Jadi kalau ini dihapus, sistem akan sedikit lambat dalam memproses suatu aplikasi, tapi mempercepat memproses operasional laptop kita. Jadi apabila sistem sudah tahu jalannya, maka sistem akan lebih cepat. Jadi fungsinya kalau ini tersimpan, apabila kita mengakses suatu situs, itu akan terbukanya akan lebih cepat, tidak membutuhkan waktu lama karena data-datanya sudah disimpan terlebih dahulu di dalam laptop kita. Seperti itu. Jadi sekarang teman-teman dicek laptopnya berapa banyak file sampahnya. Saya yakin cukup banyak, karena jarang sekali orang-orang yang tahu dengan file-file sampah itu. Malahan kebanyakan file-file tersebut, file-file yang tadi itu dikira, file-file yang seperti ini, file cache, itu dikira sebagai sistem. Jadi takut ngapusnya, ntar kalau saya hapus laptop saya error atau segala macam. Itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi nggak masalah kalau mau dihapus, tapi resikonya paling cuman login, yang akun-akun yang sudah login itu akan otomatis keluar. Itu aja ya, itu aja cara melihat file sampah yang tersembunyi di laptop. Tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya itu disingkirkan agar laptop teman-teman menjadi enteng atau ringan. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah kolom komentar, atau ingin bertanyakan tentang laptop teman-teman yang error atau segala macam, siapa tahu saya bisa membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.